nama saya Septia Pramahani dari Praktikum Biopar kelompok 6A. Praktikum kali ini yang berjudul Studi tentang Ikatan Protein menggunakan metode dialisis dinamis. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yang pertama, untuk mempelajari pengaruh ikatan protein pada difusi obat dengan metode dialisis dinamis. Yang kedua, untuk mengetahui metode-metode yang dilakukan pada praktikum dialisis dinamis. Menurut Winarmo 1997, protein adalah suatu polimer dari asam amino. Untuk mengetahui adanya protein, dapat dilakukan uji menggunakan beberapa metode, yaitu uji Biuret, yang merupakan analisis kuantitatif protein yang berdasarkan adanya ikatan peptida, maupun sifat-sifat dari asam amino yang dikandungnya. Protein merupakan senyawa yang bersifat amphoter, yaitu senyawa yang tidak konsisten dapat berupa asam atau basa. Menurut Pujiadi 2007, dialisis adalah proses perpindahan molekul terlarut dari suatu campuran larutan yang terjadi akibat difusi pada membran semi permeabel. Molekul terlarut yang berukuran lebih kecil dari pori-pori membran tersebut dapat keluar, sedangkan molekul lainnya yang lebih besar akan tertahan di dalam kandung membran. Selulosa adalah salah satu jenis materi penyusun membran dialisis yang cukup umum dipakai karena bersifat inert untuk berbagai jenis senyawa atau molekul yang akan dipisahkan. Prosedur kerja pada pembuatan kurva kalibrasi tetrasiklin. Satu larutan stok standar dibuat dari tetrasiklin 100 mg yang dilarutkan dalam 100 ml Aquades. Lalu ambil 10 ml dengan larutan dan encerkan sampai 100 ml. Persiapan larutan: pipet larutan stok 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1 dan 1,5 ml ke dalam labu ukur 10 ml dan atur volume untuk mendapatkan konsentrasi kisaran 2 sampai 15 gram mili. Pengukuran absorbansi larutan standar dilakukan pada panjang gelombang 360 nanometer dengan menggunakan spektrometer UV-Vis dan ukur absorbansi air sebagai belangko. Lalu dibuat plot grafik absorbansi terhadap konsentrasi dan tentukan slope dan intercept-nya. 2. Cara kerja persiapan membran kulit telur. Membran kulit telur dapat diperoleh dengan merendam telur ayam mentah dengan larutan HCl 0,5 N atau biarkan cangkang telur. Dipisahkan bagian membran kulit telur dari cangkangnya dengan melubangi bagian atas telur dan keluarkan isinya. Lalu dicuci membran yang telah terpisah dari cangkangnya dengan air suling hingga bersih. 3. Cara kerja studi ikatan protein dan tetrasiklin. Membran kulit telur diikat pada salah satu ujung silinder kaca terbuka sebagai kompartemen protein atau donor. Digunakan beker gelas 25 ml sebagai kompartemen non-protein aseptor dan isi dengan 20 ml air suling. Ditempatkan obat 1 mg per mili dari 2 ml ke dalam tabung dan celupkan ke dalam beker gelas. Jaga larutan obat secara tepat di mana terdapat air pada kompartemen luar dan atur posisi tetap berdiri. Lalu diaduk menggunakan magnetic stirrer pada kompartemen non-protein dan jaga suhu pada 35 kurang lebih 2 derajat Celcius. Diukur absorbansi larutan tetrasiklin dengan dipipet 1 ml sampel dan diganti 1 ml Aquades pada interval waktu 5, 10, 15, 30, 60, dan 90. Diulangi percobaan di atas menggunakan 1 ml plasma darah manusia dan larutan obat 2 mg per mililiter pada kompartemen protein dan tentukan persentase obat yang terlepas dengan periode waktu yang sama. Diulangi kembali percobaan menggunakan 1 ml serum darah manusia dan larutan obat 2 mg per mililiter pada kompartemen protein dan tentukan plot grafik antara persen pelepasan obat kumulatif terhadap waktu. Pada percobaan kali ini membahas tentang ikatan protein dengan obat dengan menggunakan metode dialisis dinamis. Metode dialisis dinamis digunakan dalam percobaan kali ini karena metode ini memanfaatkan dinamika aliran untuk mengetahui jumlah obat yang terkandung dalam darah. Pada tiap waktu atau menit, kadar obat yang tersebar dalam darah akan selalu berbeda. Data yang didapat dalam percobaan kali ini adalah sebagai berikut. Nilai R yang diperoleh dari persamaan regresi linier belum dikatakan baik karena nilai R masih jauh dari nilai 1. Nilai R yang baik memiliki nilai yang mendekati 1.
Penurunan nilai absorbensi menunjukkan bahwa ikatan yang terjadi antara obat dan protein mengalami penurunan. Hal ini menyebabkan nilai konsentrasi obat yang diperoleh pada ikatan semakin kecil. Penurunan ikatan protein tersebut dapat meningkatkan konsentrasi obat bebas yang memungkinkan akan ada lebih banyak obat yang melewati membran sel, kemudian terdistribusi ke dalam jaringan tubuh yang membutuhkan. Akibatnya, akan lebih banyak obat yang tersedia untuk berinteraksi dengan reseptor, sehingga efek yang timbul akan menjadi lebih besar. Ikatan protein dibagi menjadi dua proses, yaitu reversible dan irreversible. Reversible, ikatan obat dan protein dapat bolak-balik, sedangkan irreversible tidak dapat bolak-balik. Ikatan protein yang bersifat reversible menyatakan bahwa ikatan protein berikatan dengan ikatan kimia yang lemah. Ikatan obat dan protein di dalam tubuh akan mempengaruhi kerja obat dengan cara mempermudah distribusi obat di dalam tubuh dan juga menonaktifkan obat yang terikat pada protein atau selain obat yang bebas. Metode dialisis dinamis menggunakan dinamika aliran untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi dialisis. Penurunan ikatan protein akan mengakibatkan kenaikan dari konsentrasi obat bebas. Hal tersebut dapat mengedarkan obat ke seluruh jaringan tubuh dan juga akan menimbulkan efek farmakologi atau farmakokinetik yang lebih. Semakin besar media yang kita gunakan, maka semakin besar juga konsentrasi obat yang akan diperoleh. Cukup sekian yang dapat saya simpulkan dari praktikum kali ini. Kurang dan lebih saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.